Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1225. Melihat cahaya formasi pelindung dengan mudah terkoyak dan hancur, semua orang di wilayah Pedang Wuji, termasuk para tetua, tertegun di tempat. Namun, ketika mereka menyaksikan musuh yang tak terhentikan itu menyerbu ke dalam tanah suci dengan senyum bengis, keterkejutan mereka seketika berubah menjadi keputusasaan. Hadang dia! Semua orang, lari! Dua tetua tertinggi berteriak keras dengan sorot mata siap mati, lalu tanpa ragu menerjang ke arah Meng Qianxiang. Mereka tak pernah menyangka bahwa formasi pelindung gunung yang selama ini menjadi andalan pertahanan sekte bisa dihancurkan dengan begitu mudah. Perubahan ini sungguh di luar dugaan. Tanpa perlindungan dari formasi, seluruh anggota wilayah Pedang Wuji bagaikan perempuan yang pakaiannya dirobek, sama sekali tak berdaya menghadapi kekejaman musuh yang begitu mengerikan. Meng Qianxiang, bajingan keparat kau! Ketika Meng Qianxiang mengamuk di dalam tanah suci, tak terhitung banyaknya murid terbunuh dalam sekejap. Mata Dugu Jianchen memerah, hampir pecah karena marah, dan tanpa peduli luka yang belum sembuh, ia menunggangi cahaya pedang dan menyerang tanpa ragu. Bam! Menghadapi serangan nekat Dugu Jianchen, Meng Qianxiang hanya mencibir dingin, menyapu lengan bajunya dan langsung menghantam tubuh Jianchen hingga terlempar jauh dan memuntahkan darah segar. Meski sama-sama berada di tingkat Kaisar Delapan Roda, Dugu Jianchen jelas bukan tandingan Meng Qianxiang, apalagi kekuatan Meng Qianxiang terus meningkat berkat teknik roda reinkarnasi tertinggi yang menyerap kekuatan dari setiap korban yang ia bunuh. Dugu Jianchen menggertakkan gigi dan bangkit kembali, namun ia tahu betul, bahkan jika ia mempertaruhkan nyawanya, takkan mampu melukai ataupun menghentikan langkah Meng Qianxiang. Perasaan putus asa ini membuatnya menoleh ke arah lembah pedang, satu-satunya harapan tersisa hanyalah penguasa wilayah yang misterius itu. Minggir! Tiba-tiba, sebuah teriakan menggema dari arah lembah pedang, diikuti oleh semburan cahaya pedang yang menjulang seperti pilar cahaya ke langit. Cahaya itu kemudian membentuk wujud seorang pria muda dengan tatapan dingin dan penuh niat membunuh yang mengunci Meng Qianxiang. Satu kata, minggir, saja sudah membuat tubuh Meng Qianxiang goyah, lautan kesadarannya terguncang, dan darah mengalir dari kedua sudut bibirnya. Penguasa wilayah pedang, ya, gumam Meng Qianxiang sambil mendongak dengan mata menyipit. Menghadapi penguasa wilayah yang terkenal misterius itu, ia merasakan aura kematian menghampiri. Namun, tak sedikit pun ketakutan atau gentar terlihat di wajah Meng Qianxiang. Ia adalah tuan muda dari alam pengendali, murid kesayangan sang guru agung, dan ia yakin gurunya tak akan membiarkan seorang penguasa tertinggi membunuhnya begitu saja. Mati! Penguasa wilayah pedang berseru dingin dan mengayunkan tangannya di udara. Sebuah pedang energi terbentuk di telapak tangannya, nyata seperti senjata ilahi, dengan cahaya pedang yang mengguncang langit dan mengoyak segala sesuatu. Pedang itu menyatu dengan niat membunuh dan langsung menebas ke arah Meng Qianxiang, satu tebasan cukup untuk membunuh penguasa tertinggi biasa. Namun, pada saat yang sama, sebuah pusaran muncul di sisi Meng Qianxiang, dan dari dalamnya melangkah keluar sosok seorang pria parubaya berwajah biasa, mengenakan jubah kuning pucat. Mata pria ini tak memiliki bola mata putih, hanya dua pusaran reinkarnasi yang dalam. Di dahinya terdapat tanda reinkarnasi, dan di belakang kepalanya bukan roda ilahi, melainkan sebuah cakram raksasa seperti roda gigi yang berputar perlahan. Tekanan dahsyat setingkat penguasa Dao menyebar dari tubuhnya. Penguasa Dao, dan dia menapaki jalan reinkarnasi. Seru Dugu dengan wajah terkejut dan bingung, seolah menyadari sesuatu. Siapa kau sebenarnya? Bentaknya. Murid angkatan ke-8 di bawah respek guru, jawab pria itu dengan tenang, lalu melirik Meng Qianxiang di sampingnya dan berkata acuh tak acuh, angkatan ke-9, lanjutkan tugasmu. Ya, kakak senior, jawab Meng Qianxiang sambil mengangguk, kemudian mengarahkan pandangan tajam ke arah lembah pembantai iblis dan melesat ke sana. Angkatan ke-8, angkatan ke-9, Dugu menarik napas dalam-dalam. Jadi penguasa Dao sejati reinkarnasi sudah tidak bisa lagi menahan diri. Sebagai murid penguasa Dao sejati Wuji yang telah lama dipercaya, Dugu mengetahui banyak rahasia yang tak diketahui orang lain. Ia tahu bahwa di zaman penguasa Dao sejati Wuji, terdapat 14 penguasa Dao sejajar. 8 leluhur kuno dari alam semesta, termasuk penguasa Dao sejati dari luar angkasa dan penguasa Dao sejati Wuji sendiri, sudah mencakup 10 orang. Pendiri sekte suci Xuan Huang dari dunia Linglong juga termasuk, ditambah 2 leluhur dari ras naga di dunia naga Taixu. Namun, dari ke-14 penguasa Dao itu, yang paling misterius adalah yang terakhir, penguasa Dao sejati reinkarnasi. Ia menciptakan jalan reinkarnasi dan pernah memegang kendali mutlak atas seluruh dunia 8 penguasa dalam satu zaman.
Roda penguasa Dao sejati reinkarnasi pada masa itu juga menghimpun segala sumber daya dari dunia 8 penguasa untuk membina 7 orang murid, yang kemudian dikenal sebagai penguasa reinkarnasi generasi kedua hingga ke-8. Dugu tahu bahwa awalnya penguasa Dao sejati reinkarnasi memang berniat membina 9 generasi murid, namun karena suatu alasan yang tidak diketahui, ia bertengkar hebat dengan 8 leluhur agung, menyebabkan pertempuran besar yang berakhir dengan menghilangnya sang penguasa Dao sejati beserta seluruh muridnya. Namun, dari gurunya, Dugu pernah mendengar bahwa penguasa langit dan bumi adalah kekuatan yang didirikan langsung oleh penguasa Dao sejati reinkarnasi. Dugu yakin, dengan status dan kekuatan penguasa Dao sejati reinkarnasi, sudah pasti ia mengetahui bahwa di balik wilayah pedang Wuji berdiri penguasa Dao sejati Wuji, dan tentu pula bahwa Dugu adalah murid pribadi penguasa Dao sejati Wuji. Maka, saat ini penguasa Dao sejati reinkarnasi mengutus muridnya untuk menyerang wilayah pedang, bukankah itu sama saja dengan menyatakan perang terhadap gurunya? Pada titik ini, masalah ini sudah bukan lagi sesuatu yang bisa diselesaikan oleh Dugu sendiri. Ini sudah menyentuh ranah para penguasa Dao, bahkan tingkat penguasa Dao sejati itu sendiri. Pada akhirnya, dia hanyalah seorang penguasa tertinggi biasa. Di tempat lain, di dunia hampa Wuji yang diciptakan oleh penguasa Dao sejati Wuji, tanpa izinnya, mustahil ada siapapun yang bisa menemukan dan menginjakkan kaki di sana. Namun, hari itu, di langit wilayah tersebut, muncul sebuah pusaran yang memancarkan cahaya kekuningan disertai aura reinkarnasi yang mengandung misteri waktu dan ruang. Dari dalam pusaran itu, keluar satu sosok tubuh yang seluruhnya diselimuti cahaya kabur, tidak terlihat wujud maupun wajahnya. Di belakangnya, pusaran itu terus berputar dan akhirnya membentuk sebuah roda reinkarnasi yang besar, namun tampak cacat dengan satu lubang menganga, melayang tenang di belakang kepalanya. Weng, ruang bergetar, dan penguasa Dao sejati Wuji muncul langsung di hadapan tamu tak diundang itu, dengan tatapan tajam yang menusuk. Lao Sisan, kau sudah kelewatan. Serunya dengan nada marah. Dahulu kala, saat ke-14 murid mendengarkan wejangan Sang Raja Abadi, penguasa Dao sejati reinkarnasi adalah yang datang belakangan dan menempati urutan ke-13. Kau seharusnya menyebutku penguasa reinkarnasi. Aku sudah bukan Lao Sisan lagi, jawab suara tenang dari balik cahaya. Kuning, lagi pula, aku tidak merasa sudah kelewatan. Jika murid ke-9 tidak bisa melepaskan dendam dan kebenciannya, ia tidak akan bisa sepenuhnya menyatu denganku. Adapun kerusakan di wilayah pedang, itu hanya beberapa semut yang mati, tak lebih. Wuji, jangan lupa, kalau bukan karena bantuanku saat itu, kau dan 8 pecundang itu pasti sudah dibinasakan oleh Wu Xin dan pasangan naga Yin Yang Taisu. Kau berutang nyawa padaku, lanjutnya dengan nada tak terbantahkan. Mendengar hal itu, wajah penguasa Dao sejati Wuji tampak tidak senang dan ia membalas dengan suara geram, benar, aku akui kau berjasa pada kami waktu itu, tapi ambisimu terlalu besar. Ambisi, penguasa Dao sejati reinkarnasi tertawa kecil, lalu mencibir, kau pikir kau tidak punya ambisi. Tianwei tidak punya ambisi. 8 orang tua bangka itu tidak punya ambisi. Kita semua sama, hanya caranya yang berbeda. Semua demi menjadi abadi. Jalan kita berbeda, maka tidak bisa berjalan bersama. Balas penguasa Dao sejati Wuji dengan tegas. Kau benar, karena jalan kita memang tidak sama. Maka kali ini, aku tidak akan bekerja sama lagi dengan kalian, apalagi dengan 8 rongsokan tua itu, sahut penguasa Dao sejati reinkarnasi acuh tak acuh. Setelah itu, suasana sunyi. Penguasa Dao sejati reinkarnasi berdiri diam di tempatnya, tidak menunjukkan niat untuk pergi. Namun penguasa Dao sejati Wuji tahu, tujuan lawannya datang ke sini bukan lain untuk menghalanginya agar tidak bisa ikut campur tangan dalam apa yang sedang terjadi di dunia luar. Seketika, ia seolah kembali ke masa lalu, saat mereka semua masih duduk mendengarkan wejangan Sang Raja Abadi. Itu adalah masa paling damai dan tenteram sepanjang hidupnya yang panjang. Mereka ber-14 memanggil satu sama lain sebagai saudara, dan meskipun mereka menganggap Raja Abadi sebagai guru, Sang Raja tidak pernah mengakui mereka sebagai murid. Justru, putri kecil Sang Raja lah yang menganggap mereka semua sebagai kakak dan kakaknya. Sayangnya, masa bahagia itu tak berlangsung lama. Seorang musuh lama Sang Raja Abadi muncul dan menyerang. Dalam pertempuran dahsyat, Sang Raja berhasil membunuh lawannya namun juga jatuh sekarat. Dalam kenangan itu, kemarahan penguasa Dao sejati Wuji membuncah karena ia takkan pernah melupakan bahwa 2 dari murid yang paling dicintai oleh Sang Raja ternyata justru berniat merebut sumber kekuatan Sang Raja saat beliau sekarat. Meski semua murid duduk mendengarkan wejangan yang sama, perbedaan bakat membuat kekuatan mereka juga berbeda jauh. 2 yang terkuat di antara mereka, Wu Xin dan pasangan naga Yin Yang Taisu, mendadak menyerang dan langsung melukai 8 leluhur kuno lainnya hingga nyaris mati. Sejak hari itu, persaudaraan mereka hancur, dan mereka memasuki masa permusuhan panjang selama berabad-abad. Meski Sang Raja Abadi akhirnya menghilang, semua pihak terus mencarinya tanpa hasil.
Dulu, penguasa Dao sejati reinkarnasi ada di pihak Wuji dan para leluhur melawan para pengkhianat. Namun waktu mengubah segalanya. Wuji, kau ingin menyerangku? Tanya suara dari dalam cahaya kuning. Sorotan matanya menusuk jiwa, menyadari betapa kuatnya gelombang emosi yang berkecamuk dalam diri Wuji. Ya, jawab penguasa Dao sejati Wuji dengan nada sedingin es, karena saat mengingat masa lalu itu, aku tiba-tiba ingin sekali menyerangmu. Aku ingin tahu seberapa dalam rahasia teknikmu, roda reinkarnasi tertinggi, yang kau bangun dengan penuh siasat licik. Dalam sekejap, sorot mata penguasa Dao sejati Wuji berubah dalam dan luas seperti samudera bintang tak berujung. Bersambung.